Qabla mutmarin lainin bima jana samin taharatin dan lima. Marah dipanahu ila alif iyakun fi akhirah fi'li alif. Berilah harokat kepada nun taukid yang terletak sebelum domir yang berupa huruf len dengan harokat yang sejenis dari harokatnya yang telah diketahui. Dan buanglah domir kecuali alif. Dan semua domirnya dibuang kecuali alif. Dan apabila di akhirat terdapat alif, faja'aluh minhu rafi'an waralya walaya'an kas'ayana sa'ya. Maka jadikanlah selain alif itu jadikanlah dirimu ya sebagaimana orang yang membaca rofa selain pada ya dan wawu ya. Sebagai orang yang membaca rofa nanti jadikanlah sebagai ya, maksudnya sebagai orang yang membaca rofa itu gimana kalau domirnya itu domir rofa gitu maksudnya. Nanti jadikanlah sebagai ya kalau memang alifnya itu berada di akhir fiil. Contohnya is'ayana sa'ya. Awalnya kan is'a terus diberi nun taukid jadi is'ayana. Kalau nanti contohnya dia itu apa namanya? Akhirnya itu contohnya wawu atau ya, maka dirubah menjadi ya nggak berlaku. Wahdhifu min wa fi hataini wa fi wa in wa yasyakun mujanisan kufi. Buanglah kalau dhamir rofa dari wawu ataupun ya. Dan nanti pada wawu dan ya itu terdapat harokat yang sejenis. Contohnya iksyayin ya Hindu dengan dibaca kasroh atau isyawun dengan dibaca dhammah dan kiaskanlah. Jadi wahdhif umin wa fi hatain nafi itu buanglah alifnya gitu. Al-fi'lu al-mu'akkad binun, fi'il yang ditauqifi dengan nun. Kalau bertemu dengan alif artinya wawu jam atau ya mukhatabah, nanti yang sebelum alif itu akan diharakati fathah, sebelum wawu diharakati dhammah, sebelum ya nanti diharakati kasroh. Nah, domirnya itu nanti dibuang. Kalau andaikan domirnya berupa wawu atau ya. Tapi kalau domirnya berupa alif, ya dibiarkan begitu. Maka kau katakan, ya Zaidani hal tadribani, wahai dua Zaid, apakah kalian berdua memukul? Wahai Zaiduna hal tadribuna, dan wahai dua Zaid, apakah kalian semua beneran memukul? Ya Hindu hal tadribina. Nah, jadi wawu dan ya pada tadribuna dan tadribina ini dibuang semua. Namun untuk tadribani itu alifnya dibiarkan sebagaimana adanya. Meskipun sebenarnya di sini ada iltiqa'u sakinen ya, tapi nanti ada alasan kenapa tidak dibuang. Nun awal dari semuanya itu adalah tadribanina, tadribunanna, tadribinanna. Jadi ada nun alamat rofaknya. Ada nun alamat rofaknya. Fahudhifati nun litawal amsal. Nanti nunnya itu dibuang karena berurutannya huruf-huruf yang sama. Ada triple nun di sana. Ada triple nun. Akhirnya dibuang. Ya. Kemudian wawu dan ya-nya dibuang karena iltiqa'u sakinen. Menjadi hal tadribunah dan hal tadribinah. Walam tuhzaf al-alif li khifatiha. Alifnya enggak dibuang karena dianggap ringan. Fasara hal tadribani. Menjadi tadribani. Wabakiyatu dhammah dalatan alal wawi. Dhammahnya dibiarkan untuk menunjukkan wawu. Wal kasratu dalatan alal ya. Kasrahnya dibiarkan untuk menunjukkan ya. Wa hadza kullu idza kana fi'lu sahihan. Ini semua terjadi kalau fi'ilnya
sahih binanya. Ya. Kalau fi'ilnya binanya sahih. Fa'in kana mu'talan, sekarang kalau kasusnya fi'ilnya berbina mu'tal. Fa'ima ayakuna akhiru alifan awawan oyaan. Nah, tapi bisa jadi akhirnya itu berupa alif, wawu, ataupun ya. Loh, gimana maksudnya kok ada di sini dibagi mu'tal dan sahih? Ya meskipun tadi kan bahasanya gini kan. Konsentrasinya itu adalah bila mana bersandingan dengan domir gitu loh. Nah, bersandingan dengan domir tapi binanya bina sahih. Nah, sekarang bersandingan dengan domir umpama atau lebih konsentrasinya adalah sekarang kita beralih pada bina mu'tal. Nah, bina mu'tal itu kan ada alif, wawu, ataupun ya. Nah, kalau andaikan berupa wawu ataupun ya, nanti dibuang wawu ataupun ya itu karena unsur wawu domir atau ya domir. Sebelum wawu domir dibaca domah, sebelum ya domir dibaca kasroh. Contohnya ya zaiduna hal talzuwunna. Sebentar. Ini ketika belum ketemu nun taukid ya. Hal yaziduna hal tahzuna. Hal tahzuna. Wa hal tarmuna. Wa ya hindu hal tahzina wa hal tarmina. Wa hindun, apakah kau telah berperang dan apakah kau telah melempar? Fa idza alhaqahu nunu taukidi fa'alta bihi ma fa'alta bi sahih. Ketika bertemu dengan nun taukid, maka kau kerjakan sebagaimana kau kerjakan dengan bina sahih. Nun rofaknya dibuang, wawu domir ataupun yaknya juga dibuang. Ya zaiduna hal tahzunna. Hal tahzunna. Jadi semuanya dibuang. Semuanya itu dibuang. Nun wawu domir ya dibuang. Kemudian wawu kalimatnya itu kan ya wawu kalimatnya kan dari awal sudah dibuang. Wawu akhir, huruf akhir dari kalimatnya itu kan dari awal sudah dibuang. Dalam contoh tarmuna itu kan wawunya wawu domir. Wawunya wawu domir. Nah itu kan awalnya tahzuna itu kan awalnya tahzuna. Nah, tahzuna itu kan wawunya memang disukun. Kenapa? Liski sekolah domati alaiha fasro tahzuna. Fahudifatil wawu, ya. Kenapa? Daf'an lil isnan fasro tahzuna. Nah, kasusnya juga di sini sama. Menjadi tahzuna dan tarmunna, tahzina dan tarminna. Ini kalau nanti dipertemukan dengan wawu ataupun ya domir gitu ya. Kalau tanda domirnya hilang, untuk mengetahui domirnya bagaimana? Kan itu sebelumnya dibaca domah itu. Oh, sebelum nun dibaca domah itu. Iya, tarmunna itu. Oh, berarti ketentuan fiil yang sebelum nun dibaca fathah itu, kalau dia posisinya bukan tasniyah atau jamak. Gimana maksudnya? Domir si fiil yang bukan tasniyah, bukan jamak. Emang domir apa bukan tasnya, bukan jamak? Mukhotob maksudnya, mukhotobah. Mukhotob, iya, umpama kan yakzuna. Oh, Takzuani. Tazuani. Ya oke, terus pertanyaannya? Itu ketika ketemu nun jamak, gimana, Seth? Oh, yang ketemu nun jamak niswah. Bukan ketemu nun jamaknya, salah mulu. Ketemu nun taukid. Kalau ketemu nun taukid gimana? Takzuani gitu ya? Iya. Iya, nanti ada. Kan kita sekarang sedang membahas yang bertemu dengan wawu dan ya. Konsentrasi kita yang bertemu dengan wawu dan ya. Apa ini enggak takzuan? Nah, Kena yang mana yang takzuan? ini loh kan takzun. Nah, ketemu non taukid kan apa? Takzuan. Nah, dia boros-boros ngebuang waw.
Taghzuwana kan kayak bentuk basicnya. Yaghzuwana, yaghzuwani, yaghzunna, taghzuwana. Kemudian yaghzuwani, yaghzunani, taghzuwana. Taghzuwana bentuk basicnya. Oh iya. Untuk mufrad. Mufrad ya. Oh berarti dibuang biar membedakan bentuk mufrad sama bentuk jamaknya. Iya. Iya. Oke. Itu khafifah berlaku sama, Tat? Khafifah nanti tidak berlaku untuk yang tasniyah. Takzun gitu. Yang jamak. Iya. Oke. Ya udah, Tat. Ini saya lagi mau bertanya, Tat. Ya nggak apa-apa, tanya aja. Semoga Mas Nawan sabar. Oh, saya menyimak, Tat. Wa in usnida ilal alifi lam yuhdhaf akhirhu. Sekarang kalau ternyata di sana itu disandarkan musnad ilaihnya itu adalah alif. Kalau musnad ilaihnya adalah alif, maka akhirnya tidak dibuang dan alifnya dibiarkan sebagaimana adanya. Wasukila maqobla biharakatin tujanisul alif. Nanti akhirnya diberi harokat yang sejenis dengan alif, yakni fathah. Fatakulu hal tazuani wa hal tarmiyani. Wa in kana akhiru fi'li alifan. Kalau akhirnya fi'il itu alif, fa in rafa'al fi'lu ghairal wawi wal ya'i. Kalau fi'ilnya itu merofakkan selain wawu dan ya, sebagaimana alif dan dhamir mustatir, ingqobalatil alif allati fi akhir fi'li ya'an. Alifnya akan berubah menjadi ya wa futihah dan dibaca fathah. Is ayani, hal tas ayani, was ayana, ya zaidu. Ini kalau memang basicnya itu dia adalah alif. Nah, kalau andaikan di sana itu yang menjadi domir adalah wawu ataupun ya, ini kasusnya kan mu'tal alif ya, alifnya dibuang. Dan fathahnya itu dibiarkan sebagaimana adanya, nanti wawu dan ya-nya itu didomah. Ya zaiduna ikhsyawunna. Ikhsyawunna. Ini ada tambahan kok salah. Ya zaiduna ikhsyawunna. Ya hindu ikhsyayinna. Wahada in lahikot hu nunut taukid. Ini andaikan bertemu dengan nun taukid. Wa illam talhaqhu lam tudhamma al-wawu. Ya. Kalau andaikan nggak bertemu secara langsung, nanti wawunya nggak didomah. Ya. Walam tuksar nggak bertemu. Walam tuksar al ya'u bal taskunuhum. Andaikan tidak bertemu dengan nun taukid, ya ya-nya tidak dikasroh, tapi keduanya disukun. Ya kan basicnya domir itu, domir maharofa itu kan rata-rata kalau dalam fi'il mudhari memang tidak berharokat kecuali nun jamak niswah itu. Nun jamak niswah. Nun jamak niswah. Ya nun jamak niswah. Itu doang yang dibaca fathah. Ya zaiduna hal taksyauna. Ini kan ketika bertemu nun taukid. Ya zaiduna hal taksyauna. Wa ya hindu hal taksyaina. Wa ya zaiduna ikhsyaw. Wa ya hindu ikhsyai. Walam takok khafifatun ba'dal alif lakin syadidatun wa kasuha ulif. Nun taukid khafifah tidak terletak setelah alif. Nah, tapi yang terletak adalah nun taukid sakilah. Dan nun taukidnya nanti akan terbaca kasroh. Nun taukid khafifah tidak terletak setelah alif. Nah, maka jangan kau katakan idriban. Ini nggak bisa, nggak boleh. Orang Arab nggak mempraktekkan itu dengan nun taukid khafifah. Tapi hukumnya adalah wajib untuk ditasydid.
Maka kau katakan idribani dengan nun yang ditasydid atau nun taukid tsakilah yang terbaca kasroh. Berbeda halnya menurut Imam Yunus. Menurut Imam Yunus boleh nun taukid khafifah terletak setelah alif dan wajib dibaca kasroh nun taukid khafifahnya. Jadi nun taukid khafifahnya enggak lagi sukun melainkan kasroh. Iltibas dong, Dad. Ya memang iltibas. Itu kan versi beliau. Enggak, maksudnya yang ini loh, yang dia di tasydid Yang ditasydid iltibas dengan apa? dengan nun taukid sakilah. Loh, yang ditasydid kan memang nun taukid sakilah. Betul, tapi kan nanti kita jadi persepsi kan, ini taukid sakilah apa khafifah, karena sama-sama tasydid. Loh, enggak. Maksudnya gini loh, nun taukid khafifah itu tidak bisa bertemu dengan alif. Kalaupun toh bertemu dengan alif, itu yang sakilah. Oh. Gak itu gimana? Oh, fala taqulu idriban binunin mukhaf bal yajibu tasydid. Balyajibu tasydid ini berarti maksudnya nun taukid sakilah. Bukannya tetap khafifah, tapi dia disamakan dengan nun yang ini. Nun Ya kan, tanda tanda. ya sakilah. Gimana? Khafifah itu kan berarti ringan kok ditasydid. Ini balnya ini apa? Apanya yang balnya apa? Ya balnya idrob. Idrop kan ngasih tahu. Bahkan wajib gitu. Tasydid. Iya. Kalau mau ada yang ada alif pakai nun taukid ya wajib pakai yang sakilah gitu. Gitu. Mm-mm. Ya udah, Dad. Wa alifan fi qablaha muakidah iklan ila nunil inathi usnida. Tambahkanlah alif. Ya. Tambahkanlah alif qablaha sebelum nun taukid. Muakidah sebagai orang yang menggunakan nun taukid fi'lan pada fi'il. Ila nunil inathi usnida yang bermusnad ilaih nun inas, ya, yang bermusnad ilaih nun inas. Jadi kasusnya kalau ada fiil ditaukidi, yang fiil itu bermusnad ilaih nunul inas, ditaukidi dengan nun taukid, ini gimana terusan? Wajaba ayusola baina nunul inati wa nunul taukidi bi alifin. Hukumnya wajib untuk memisah antara nun taukid dengan nun taukid, nun inas dan nun taukid dengan alif. Kenapa? Karohatan tawalil amsal, karena membenci berurutannya hal-hal yang sama. Menjadi idribnani dengan nun yang ditasydid, yang dikasrah sebelumnya terdapat alif. Idribnani gitu. Gimana? Inas bir alif. Kataku gimana tadi, Dad? Dia karena dia nggak mau disamakan dengan yang mufrad gitu. Karahatan tawil amsal ini karena tidak sukanya berurutan hal yang sama. Kan ada 3 nun ini. Maka supaya 3 nun itu tidak langsung bersandingan, di tengah-tengahi oleh alif. Kalau ini nun ini nun jamak. Inas. Iya. Nun inas. Ini nggak bisa ini ya? Khafifah nggak bisa ya? Khafifah nggak bisa. Yang kayak umpama idrabnan. Idrab
nan. Ya, Bisa tuh, antum tinggal lihat di amsilah tasrifiyah itu loh, di tasrifan nun taukid khafifah. Itu kan yang ada hanya mufrad mudzakkar, jamak mudzakkar, sama mufrad muannas. Yang ada, lainnya enggak ada. Lian, sret, liun, lian, sret, liun, litalian, terus sret, lian, sret, lun, lin, sret, ada sret, ada. Diberi apa garis itu kan artinya kosong, tidak ada. iya. Tahdhif khafifatan li sakinin radif wa ba'da ghairi fathatin idza takif wartut idza hadzafta fil waqfi ma min ajiha fil wasfi kana udima wa abdilan haba da fathin alifa waqfan kama taqulu fi kifan kifan. Buanglah nun taukid khafifah ya li sakinin karena adanya huruf yang sukun dan setelah fathah dan juga setelah wabat dauriyah fathatin dan juga terletak setelah fathah kalau kau wakofkan, kalau atau jika kau wakofkan. Dan kembalikanlah setelah kau buang pada saat wakof ketika kau wasolkan. Dan boleh mengganti nun taukid itu menjadi alif jika terletak setelah fathah pada saat wakof. Lafat kifan menjadi kifa. Soalnya kan nun taukid khafifah ini kayak tanwin. Jadi ketika wakof boleh nanti dia itu dibaca panjang kayak zaidun menjadi zaidan menjadi zaida gitu kan. Muhammadan muhammada. Nah, kifan menjadi kifa. Nah, ketika ada fiil yang ditaukidi dengan nun taukid khafifah. Nah, ya. Fiil ini menyertai sesuatu yang idza waliyal fi'la al muakkadih bil nun khafifah sakinun. Bukan fiilnya yang menyertai, tapi justru fiil ini diikuti gitu ya. Fiil ini diikuti oleh sesuatu yang terbaca sukun. Maka hukumnya wajib membuang nun miltiko isakinen. Contohnya idribar rojul. Ya, dengan dibaca fathah baknya. Al aslu idriban, nun taukidnya dibuang karena di sana bertemu dua huruf yang mati. Yakni nun taukid khafifah dan juga lam ta'rif, maka dibuang nun taukidnya. Namun pembacaan fathah pada akhir fiil itu tetap berlaku. Bisa dimengerti. Ya, Jadi nun taukid khafifah itu nanti akan dibuang kalau bersandingan dengan kalimat yang terbaca sukun awalnya. Idribar rojula, awalnya idriban arrojula. Nun taukidnya yang dibuang. Sebagaimana ucapan syair, la tihinal fakiro ala antarka ayauma wa dahru qad rafa'ah. Dalam contoh ini harusnya itu ini syairnya di Mas Tawan benar juga gini. latuhina. Halo? Latuhina Sat, di saya. Latuhina. Yes. Latuhina. Jangan Oh, kau hinakan orang fakir.
Iya. Jadi awalnya berarti double nun ya, double nun. Latuhinana, latuhinan, latuhinan gitu kan, latuhinan. Kemudian nun taukid khafifahnya dibuang. Ini sesat, ini harokatnya ini ya Allah, memisahkan saja. Karena itu menjadi pentas he. Itu menjadi pentas he. Entah sih apa? Kitab. Bukan level saya. Kalau saya sudah jadi pentasih, nanti saya ngelamar di KIS jadi muhakik. Ada nggak ya yang mau memperkerjakan saya sebagai muhakik? Saya kan S1-nya dulu skripsinya kan tahqiq kitab. Jadi ya sudah ngerti lah alur tahqiq itu gimana. Wa kadzalika tuhdhafu nun taukid al-khafifah fil waqfi. Nun taukid khafifah itu dibuang pada saat waqaf. Idza waqa'at pada ghairi fathatin, umpama terletak setelah dhamma ataupun kasrah, nun taukidnya dibuang dan dikembalikan. Yuradu hina itu maka nahudnya li ajli nun taukid. Yang sebelumnya dibuang disebabkan nun taukid maka dikembalikan. Karena nun taukid sebagai penyebab itu sudah pergi. Jadi si pembuat huru haranya sudah pergi, maka orang-orang yang pergi karena huru hara kembali lagi. Nah, mudahnya begitu. Contohnya nih, idribun ya zaiduna. Kalau andaikan diwakafkan menjadi idribu, wawunya kembali. Kenapa? Karena nun taukidnya sudah hilang. Idribin ya Hindu menjadi idribi. Nah, karena nun taukidnya dibuang, maka dhamirnya pun kembali. Nun taukid khafifah dibuang karena unsur waqaf dan wawunya yang telah dibuang pun dikembalikan ya, karena dia dibuang karena adanya nun taukid di sana. Begitu juga ya. Nah, ketika nun taukid khafifah itu terletak setelah fathah ya, maka nunnya akan dirubah menjadi alif. Ini kalau setelah fathah loh ya. Jadi ketentuannya setelah fathah akan dirubah menjadi alif. Idriban ya zaidu menjadi idriba. Nah, begitu ya. Idriban ya zaidu menjadi idriba. Ada yang mau ditanyakan mengenai nun taukid sebelum kita beranjak kepada mala yang syarif? Nun taukid bisa isim juga kan? Maksudnya bisa isim gimana tuh? Bisa masuk isim. Isim apa? Isim madhi apa isim mudhari? Hah? Nggak bisa dong. Yang tadi contoh ya zaiduna. Nah, Ya mana isi zaitunana? mana tadi? Isim. Oke, ada yang dibaca deh. Ya zaituna mungkin. Ya zaiduna. Nah ini kan kalau contoh ini ya nunnya kan nun iwat anitanwin, bukan nun taukid. Kemarin di awal bab sudah dijelaskan nun taukid itu masuknya ke fi'il mudhari dengan zaman yang mustakbal. Mudhari atau amar dengan zaman yang mustakbal. Jadi untuk meyakinkan seseorang tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Nanti itu bakal gini loh. Tadi gimana tuh yang fatakul fi idribun ya zaiduna idza waqaf wa ukifat alal fi'li. Apabila diwakafkan atas fi'il idribu. Iya, betul. Jadi kalau ya zaidunanya nggak dilanjutkan, hanya wakof pada fi'ilah saja menjadi idribu. Nun taukidnya dibuat.
Oh gitu. Oh fi idriban, idribna, ya Hindu, idribi. Idribi, iya. Jadi idribi Kan idribin, oh itu bukan idribna. bukan. Ini tulisan saya di, Kan perasaan Anda. enggak tulisan di kitab saya idribna. Oh, itu sesat. Antum kitab yang apa itu? Darul Fikr. DKI. DKIS. Enggak, Ya, DKI. Sudah, ada lagi. kenapa ketika di wakaf dia hilang nunnya Ustaz? Yang antum tanyakan alasannya. Iya maksudnya ini kan katanya ini kok ketika di wakaf kan hilang. Mm-mm. Emang Kenapa? punya masalah apa gitu? Wakaf Mm-mm. Nah, berhenti kan, bukan wakaf berhenti di kata itu. iya, iya, iya. Ada punya alasannya nggak? Enggak, saya nggak tahu. Mungkin bisa antum melihat di Al-Khudori atau Sobannya atau Ibnu Hamdunnya, bisa antum coba cross check di sana. Anna dukhulan nuni fil waqfi khoto'a. Ya nahuma tadkhulu. Masih nggak tahu. Aja. Ini nanti antum SS aja atau antum foto aja, antum kirimkan ke grup. Nanti coba saya pahami, nanti saya coba jelaskan di grup. Siap. Sudah? Any question? Ya. Ya. Malayang sorif. Sekarang kita akan membahas isim ghairu munsorif. As-sorfu tanwinun ata mubayina maknan bi yakunul ismu amkana. Namanya sorof adalah tanwin ata mubayina. Tanwin yang datang untuk menjelaskan maknan bi yakunul ismu amkana. Menjelaskan sebuah makna yang dengan makna itu isim tersebut dianggap amkan, dianggap benar-benar menempati posisi keisimannya. Jadi kan ada istilah mutamakin amkan. Nah, apa yang dikehendaki? Jadi sebuah isim yang kuat, yang padat, yang kokoh, yang solid, yang teguh, ya berpegang teguh pada nilai-nilai keisimannya. Dia sama sekali tidak mirip isim ataupun tidak mirip fiil. Nah, tanwin sorfi itu fungsinya untuk menegaskan ini loh isim-isim yang berpegang teguh pada nilai-nilai keisiman. Secara mana kata? Oh iya, ya kan syibeh itu kan ada syibeh wat'i, ada syibeh maknawi. Nah, tapi kan dengan adanya isim itu tidak memiliki syibeh wat'i, berarti kan secara pemahaman, secara apa namanya, secara apa yang kita pahami, oh berarti dia ini konsisten pada nilai keisimannya gitu. Gini nggak sih, kan ada syibeh wad'i, ada syibeh maknawi untuk menyamakan dengan fiil Haraf. atau isim, ya harf atau haraf. Berarti si isim sendiri nggak punya syibeh wad'i. Jadi dia kayak diambil kan dari selain kedua itu, maka itu isim yang mutamakan amkan gitu. Isim punya standarnya sendiri memang secara waktu. Umumnya isim itu kan terdiri dari 3 huruf, sama kayak fiil. Oh itu standarnya gitu aja. Iya. Iya. Nanti nggak serupa sama fiil 3 huruf. Nanti. Enggak, karena memang standarnya sama, bukan serupa. Yang namanya serupa itu kan salah satunya duluan, kemudian diikuti. Nah, ini memang standarnya sama. Iya. Lagian cara mengidentifikasi isim dan fiil itu kan lebih mudah. Umpama bisa kemasukan al,
atau bisa ada tanwinnya, atau umpama bisa beri'rab jar dan sebagainya. Sudah? Sudah. Ya. Jadi kan isim itu kalau mirip sama harf dia akan mabni. Disebut ghairu mutamakin. Kalau tidak sering mirip dengan harf dinamakan mu'rab dan mutamakin. Nah, yang mu'rab ini ada dua macam. Yang pertama, yang sering mirip dengan fiil dinamakan isim ghairu munsharif atau munamakin ghairu amkan. Yang kedua, dia tidak mirip dengan fiil, dinamakan munsharif ataupun dinamakan mutamakin amkan. Ciri daripada munsharif yakni saat jar dengan kasroh, ya saat jar dengan kasroh. Ma'al alifi walam pakai alif lam wal idofah dan juga pada saat idofah maksudnya bisa diidofahkan ya, jadi dia pakai kasroh wabidunihima dan juga tanpa alif dan lam tetap pakai kasroh. Jadi intinya jar pakai kasroh baik pakai alif lam ataupun tidak. Bisa kemasukan asorfu yakni tanwin yang sudah kita singgung tadi. Tanwin bukan karena untuk muqabalah dan juga bukan untuk takwid. Takwid itu mengganti kalimat, mengganti harf, mengganti jumlah. Sudah pernah saya rinci dulu, seingat saya di awal-awal Ibnu Aqil. Yang tanwin itu menunjukkan atas makna yang isim itu berhak dengan makna itu untuk dinamai dengan amkan. Nah, makna itu apa? Makna itu adalah adanya isim itu tidak mirip dengan fi'il. Ya, adanya isim tidak mirip dengan fi'il. Contohnya maratu bi gulamin wa gulami zaidin wal gulami. Maka dapat dikecualikan pada keterangan ghairi muqabalah tanwinnya lafadz adri'at. Karena itu tanwin pada jamak mu'annas salim yang notabene-nya adalah tanwin muqabalah. Nah, tanwin muqabalah ini bisa masuk kepada ghairu munsharif, adri'atin, hindatin. Ya. Penamaannya dengan tanwin muqabalah sudah lewat. Tanwin muka gimana tadi? Tanwin muka kenapa tadi? Adri'atin dan hindatin ini tanwinnya bukan tanwin sorof tapi tanwin muqabalah. Itu bukan tanda isim ya? Bukan tanda isim ya? Tanwin muqabalah. Memang bukan secara spesifik dicanangkan sebagai tanda isim, tapi masalahnya tanwin muqabalah ini juga masuknya hanya kepada jamak mu'annas salim saja. Jadinya kesimpulannya? Ya kesimpulannya ujung-ujungnya tetap tandanya isim. Bahwa tanwin la'alladzi li ghairi muqabalatin au ta'wid. Oh, banyak. Nanya dikit cuman di luar tema. Nggak apa-apa. Banyak juga nggak apa-apa. Adriat. Jamak mu'annas salim kenapa nggak bisa fathah? Karena kan menyamakan dengan jamak menyamakan dengan jamak mudzakkar salimnya. Jamak mudzakkar salim kan saat nasab tidak menggunakan. Oh iya. Oh iya itu. Namanya cewek kan ikut cowok. Tapi beda. Ya beda tetap. Tetap nggak bisa sama. Oke, Dad. Pertanyaan kenapa itu nggak selalu ada jawabannya ya kalau secara linguistik. Soalnya kan bahasa itu kan kesepakatan bersama. Alasannya apa ya? Kadang nggak selalu ada. Ya pengennya gitu aja orang Arab. Ya udah. Karena bahasa itu tidak selalu berkaitan dengan rasio logika. Ya ada yang ada alasannya, tapi nggak semuanya ada. Ya contoh tadi,
Oh ini diberi alif karena karhatan tawalil amsal. Ya, kalau nggak pengen karhatan tawalil amsal ya buang aja kan selesai. Apa yang dibuang nunnya? Iya. Kan mau ngasih nun juga tuh. Jadi makanya dikasih nun malah karhatan tawalil amsal. Ya udah dibuang aja, nggak usah pakai nun biar nggak karhatan tawalil amsal. Tapi saya mau pakai nun. Ya udah kalau gitu ya pakai taukid yang lain aja, nggak harus nun kan. Kayak Umpama al-fatihah. iya, umpama lafadznya diulang lagi kan sudah taukid. Kenapa repot sekali? Maka dikecualikan dari ucapan au takwid, yakni tanwin pada jawarin dan hawasin dan semacamnya. Karena itu adalah gantian dari ya. Awalnya jawariyu dan hawasyu tanpa tanwin ya, ini salah. Jawariyu dan hawasyu. Nah, tanwin takwid ini dia bisa bertemu pada isim ghairu munsharif. Sebagaimana dalam dua contoh ini. Kalau munsharif tidak kemasukan tanwin ini. Bacalah jar dengan fathah ilam yudhof selagi tidak diidhofahkan atau tidak kemasukan al. Sudah saya bacakah itu? Oh, di sini kok kayak nggak ada bednya. Apa Tas? Ya nggak tiba-tiba ada keterangan wayu jaru bil fathati. Ya selagi tidak diidhofahkan dan tidak ada alnya. Contohnya marotu bi ahmadah. Nah, marotu bi ahmadah. Ini ahmadah dibaca fathah, ya. Tidak pakai al dan juga tidak diidhofahkan, tidak menjadi mudhof. Kalau dia menjadi mudhof atau kemasukan al, maka akan dibaca jar dengan kasroh. Contoh marotu bi ahmadikum atau bil ahmadi. Marotu bi ahmadikum wa bil ahmadi. Antum ada janggal nggak di sini? Ada janggal nggak? Yang di mana contohnya? Maratu bi ahmadikum. Ah, Ada Tat. apa? Itu isim alam diidofahkan Tat. Nah iya betul, betul. Terus dikasih alif lam. Ini berarti nama, bukan nama Tat ini. Ya kalau dalam kasus bil ahmadi berarti kan bisa saja alnya ziyadah. Kalau bi ahmadikum berarti ahmadnya di sana dia di sana bukan sebagai alam tapi sebagai wasaf. Sebagai wasaf. Apanya? Sebagai Sifat sorihah Ahmad ya. iya, jadi af'aluf tafdil bi ahmadikum. Atau ahmadnya nanti itu dipersepsikan nakiroh baru diidhofahkan. Sebagaimana contoh, nah itu somagodin an adai fardhi syahri ramadhani hadhi sanati. Kan Ramadannya diidhofahkan pada isim isyarah. Nah itu kemungkinannya dua. Ramadannya dipersepsikan bukan sebagai alam, ya, atau dia memang diperkirakan nakirohnya. Jadi bisa saja dia itu merupakan amsilah mubalaghah. Gitu ya. Jadi ada annya gitu. Tapi mungkin lebih ke isim ma'rifah yang dipersepsikan nakiro. Nah, isim itu nanti tidak akan bisa menerima tanwin sorfi kalau ada dua ilah dari 9 ilah atau satu ilah yang menempati dua ilah. Ilah yang 9 itu dikumpulkan dalam ucapan adlun wa wasfun wa ta'nisun wa ma'rifah wa ujmatun thumma jam'un thumma tarkibu wa nun nuzaitun min qabliha alif wa wasnu fi'lin wa hadzal qawlu takribu.
Nah, bednya panjang. Nah, sedangkan yang menempati dua ilah itu alif taknis baik maksurah ataupun mamdudah dan juga jamak sighah muntahal jumu, jamak yang sudah tidak ada akhirnya. Jamak yang sudah jamak terakhir lah, jamak paling tinggi, jamak paripurna. Mas Sajid, Mas Sofi. Nanti pembahasannya secara rinci akan ada pada keterangan berikutnya. Jadi kan di sini ada 9 adlun, wasfun, taknisun, ma'rifah. Ma'rifah ini ya alam itu. Ujmah, kemudian jamak, kemudian tarkib. Tarkib ini ya berarti ketarkib masjid. Ajab Alif ulu tanahi apa tuh? sighah muntahal jumu. Oh, Sighah muntahal jumu. berarti setiap lafadz Musa Isa itu gairu munsharif, Ustaz. Loh, emang Musa sama Isa kenapa? Ada maksurah. Itu Alif kan taknis. meskipun maksurah tapi bukan alif taknis. Gak semua yang maksurah itu alif taknis. Oh gitu, Contoh Ustaz. kayak A. Bata itu alifnya maksurah tapi bukan berarti alif taknis. Oh, ada yang taknis, ada yang enggak maksurah. Ya, sama kayak tak itu kan ada yang tanda cewek, ada tak yang nggak tanda cewek. Contoh taklil ifrad atau taklil mubalaghah talabul ilmi faridotun. Itu ada taknya tapi bukan tak untuk menunjukkan mu'anas talabul ilmi mudzakkar kok. Tapi taknya lil mubalaghah. Iya, iya, Ustaz. Untuk pagi ini saya cukupkan dulu sekian. Kita lanjut besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.